saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi saya berharap kita semua tetap harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan pada hari ini itu selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengabsen, ya, melakukan presensi. Jadi nanti kalian bisa mengirim melalui pesan teks pada media WhatsApp dengan menyebut nama dan menyebutkan hadir. Ya, baiklah. Tadi sudah kalian melaksanakan absen, berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan tayangan atau slide yang saya kirimkan melalui media WhatsApp. Nah, dari gambar tersebut saya ingin bertanya. Nah, tadi sudah ada yang menjawab, kenapa kok nasi itu kalau dikunyah lama-lama akan menjadi manis rasanya? Karena ada enzimnya, Pak. Nah, betul, ya. Jadi nasi yang semula itu rasanya hambar, apabila dikunyah lama-lamaan akan menjadi manis karena di dalam kelenjar ludah itu ada yang namanya enzim, ada enzim amilase. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan dari yang semula bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia. Nah, zat kimia tersebut berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang menjadi ukuran yang lebih kecil dengan tujuan agar mudah diserap oleh tubuh. Ya. Nah, itu tadi adalah perbedaan pencernaan mekanik serta pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi tadi seperti yang kita ketahui, pencernaan kimiawi merupakan pencernaan dengan bantuan enzim. Nah, adapun di sini akan saya menjelaskan organ-organ serta enzim yang dihasilkan. Nah, pencernaan secara kimiawi itu yang pertama terjadi pada organ mulut. Nah, di mulut itu kelenjar ludah itu menghasilkan enzim yang namanya enzim amilase atau enzim petialin, di mana enzim petialin ini memiliki fungsi yaitu mengubah. Nah, itulah yang menyebabkan tadi di awal yang Bapak tanyakan, itu yang menyebabkan nasi yang rasanya itu hambar apabila dikunyah lama-kelamaan akan menjadi manis. Ya, itu adalah akibat dari kerja enzim. Nah, setelah mulut, ada organ yang kedua yang mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu lambung.
Nah, berbicara masalah lambung, ini kalian gak usah bingung ya. Enzim-enzimnya gampang untuk memudahnya menghafalnya. Kalau berbicara tentang lambung, kita ingat saja kalau kita tidak makan, maka lambung kita atau perut kita akan merasa perih. Setelah lambung, ada organ yang namanya organ usus halus. Nah, organ usus halus di sini menghasilkan enzim maltase, enzim laktase, enterokinase. Selanjutnya ada organ pankreas. Nah, pankreas ini memang dia tidak dilalui oleh makanan, tetapi organ pankreas di sini dia berfungsi atau menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang berguna untuk pencernaan pada manusia. Saya Dina Marcella akan mempresentasikan tugas IPA. Organ 1, mulut, enzim yang dihasilkan. Saya Rangga Kesha Putra, kelas 8A, ingin mempresentasikan Tadi sudah kita melakukan aktivitas pembelajaran tentang perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, serta enzim-enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan. Oleh karena itu, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama aktivitas pembelajaran tersebut. Jadi, seperti yang kita ketahui, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan secara mekanik, yaitu contohnya dilakukan oleh gigi dan juga lidah di dalam mulut, serta pencernaan mekanik dilakukan pada organ lambung, di mana organ lambung itu selalu meremas. Nah, terus adapun enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, seperti di dalam mulut ada enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Serta di dalam lambung, kalau ingat di dalam lambung itu ingat perih. Nah ya, kalau kita tidak makan rasanya perih. Nah, perih itu ada maknanya. Ya, P-nya itu adalah enzim pepsin, R-nya itu adalah renin, H-nya itu adalah HCl. Pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengendapkan kasein atau protein susu, sedangkan HCl itu berfungsi untuk mengasapkan makanan. Oke, mungkin hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan saya berpesan, selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Oke, saya Heri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.